Shalom saudara, Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 5 Mei 2025. Saudara, bolehkah orang Kristen mengikuti apa yang sedang tren? Bolehkah kita mengikuti atau menyukai apa yang sedang populer di dunia sosial atau di dunia maya atau dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari, apa yang sedang tren, apa yang sedang populer, boleh tidak kita mengikutinya? Saudara, saya tidak akan menjawab boleh atau tidak boleh, karena itu bergantung dari apa yang sedang menjadi tren, apa yang hendak kita ikuti. Tetapi renungan hari ini akan memberikan saudara semacam panduan, agar kita berhati-hati untuk tidak lebih mendahulukan tren atau popularitas, ketimbang atau lebih tinggi daripada kebenaran. Dan bagaimana apa yang sedang populer, apa yang sedang menjadi pembicaraan, apa yang sedang banyak diikuti atau dilakukan oleh banyak orang, kalau kita tidak memikirkan, mempertimbangkan, menganalisisnya dengan firman Tuhan, hal itu bisa membawa kepada kehancuran, yaitu apa yang Alkitab katakan sebagai hal yang sia-sia. Sebab itu, mari kita berdoa sejenak untuk meminta pimpinan Roh Kudus untuk memahami pelajaran dari firman Tuhan hari ini. Bapak surga, tolong kami untuk membaca, mengerti, Roh Kudus memampukan kami untuk melihat terang kebenaran. Itu boleh menjadi pelita yang menuntun agar kami tidak tersandung dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pelajaran hari ini dari kitab Yeremia adalah berisi keluhan Tuhan tentang apa yang dilakukan, apa yang terjadi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Yeremia 2, saya baca ayat 5, dan nanti kita akan lanjut dengan ayat yang ke-8. Ayat ke-5, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Ya. Nah, di sini Tuhan itu protes, Tuhan itu marah, ya. Emangnya saya curang bagaimana? Apakah saya pernah berbuat kesalahan pada nenek moyangmu sehingga kok mereka menjauh daripadaku? Mengapa mereka sekarang mengikuti dewa kesia-siaan dan kalian juga mengikuti teladan dari nenek moyangmu? Nah, saudara, di sini ada satu kata atau kalimat yang menjadi perhatian kita. Mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Saudara, memang gereja kita belum membahas teologi tentang worship atau ibadah. Rencananya itu di bulan yang akan datang. Nah, tetapi saudara, ada satu prinsip penting di sini. Mengapa kita harus menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup? Karena ada satu prinsip yang menjadi pedoman, yaitu kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Saya ulangi, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Allah yang kudus dengan sungguh-sungguh, ya menyembah bukan sekedar ritual atau sekedar rutinitas, tapi yang sungguh-sungguh, saudara, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Allah yang kudus itu. Nah, sebaliknya, kalau kita mengikuti ilah-ilah, kita mengikuti idola-idola atau idol, maka kita akan mencoba, kita akan terpengaruh olehnya, ya karena kita mengagumi, kita menempatkan itu sebagai standar, hal yang kita kagumi, hal yang kita sukai, maka cepat atau lambat kita akan menjadi seperti apa yang kita sukai atau kita idolakan. Dan disinilah mengapa Allah mengatakan kalimat tadi, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Mereka menjadi tidak berguna. Ya, dalam bahasa Inggris memakai istilah worthless, tidak berguna. Kata worth atau layak itu berbicara soal kegunaan, kepantasan, kepatutan. Dan kata ibadah dalam bahasa Inggris yaitu worship berbicara soal kepatutan, kelayakan, memberi pujian, penghormatan, sanjung, rasa terima kasih, kekaguman kepada yang patut. Dan yang paling patut adalah Allah. Nah, bangsa Israel pada waktu itu, mereka mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia.
Apa yang terjadi, saudara? Mari kita melihat apa yang terjadi dari ayat yang ke-8. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Surah ayat ini memang lebih banyak berbicara tentang para pemimpin bangsa Israel. Tetapi bukan hanya mereka saja, sebetulnya rakyat juga bersalah. Tetapi di sini kita melihat Tuhan berbicara tentang para pemimpin. Ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa rakyat juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak lebih baik dari para pemimpin mereka. Tapi kita melihat apa yang terjadi dari para pemimpin di sini. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Artinya, saudara, mereka mengikuti para pemimpin, para imam yang tidak lagi mencari kehendak Tuhan. Tidak lagi bertanya kepada Tuhan, di manakah engkau untuk meminta petunjuk, untuk meminta nasihat, untuk memberi firman-Nya kepada mereka. Lalu orang-orang yang melaksanakan hukum di sini adalah para pejabat politik yang menghakimi, yang mengambil keputusan, yang membuat peraturan, yang melaksanakan hukum. Mereka tidak mengenal aku lagi. Ya, para hakim, para pemimpin puak atau para pemimpin suku tidak mengenal. Apakah mereka tahu tentang Allah? Jelas, karena mereka adalah bangsa Israel. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Tapi tidak mengenal di sini berbicara soal kedalaman hubungan, keintiman. Dan yang ketiga, para gembala mendurhaka terhadap aku. Para gembala ini adalah metafora untuk para rohaniawan. Itu termasuk di dalamnya imam, nabi, dan lain-lain. Para gembala mendurhaka, artinya mereka kenal Allah. Mereka tahu siapa Allah mereka, tetapi mengabaikan seperti seorang anak yang mengenal orang tuanya, tetapi mengabaikan, tidak mengasihi, tidak menghormati orang tuanya. Itu adalah anak yang durhaka. Para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat bukan demi nama Tuhan, tetapi demi Baal. Mereka mengikuti, follow apa yang tidak berguna. Apa yang tidak berguna? Jadi, itu sebabnya Allah mengatakan mereka mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Saudara, bagaimana bangsa Israel bisa sampai seperti itu? Jawaban, karena ibadah kepada Allah yang benar itu eksklusif hanya kepada di dalam bangsa Israel. Memang saudara, ada orang-orang dari bangsa lain yang kemudian mengenal Allah. Mereka menjadi proselit atau mereka orang yang mengikuti Allah Israel sebagai Allah yang benar. Tetapi itu jumlahnya minoritas. Bangsa-bangsa di sekitar Israel semuanya menyembah berhala dan mereka itu mempunyai penampilan, punya tren yang sangat besar di dalam ibadah mereka. Ya, kalau kita pergi ke Mesir, kemana kita pergi di seluruh penjuru Mesir, patung dewa-dewi itu akan bertebaran di mana-mana. Kalau kita pergi ke Babilonia kuno pada waktu itu, juga sama. Patung dewa-dewi mereka akan tersebaran di mana-mana. Ya, ikon dan ciri-ciri akan keagamaan mereka, kebanggaan mereka pada dewa-dewi mereka itu akan nampak di seluruh aspek kehidupan mereka. Nah, berbeda dengan Allah Israel, di mana Allah melarang untuk membuat patung dan peribadatan kepada Allah itu terpusat kepada bait suci di Yerusalem, sehingga di seluruh negeri itu tidak terlalu menonjol adanya satu ciri keagamaan tertentu. Dan hal itu untuk pada masa itu adalah nampak tidak keren, ya, nampak tidak keren. Kalau saudara mempelajari bagaimana ceritanya bangsa Israel bisa sampai punya raja, yaitu raja pertama adalah Saul, karena mereka ingin mengikuti bangsa-bangsa di sekitar mereka yang mempunyai raja, yang punya istana, yang punya pasukan elit pengawal raja. Nah, sedangkan pada bangsa Israel tidak ada raja, hanya seorang hakim, yaitu Musa, Samuel, dan seterusnya para nabi, yang notabene juga adalah orang-orang yang hidupnya sederhana, tidak trendy, tidak keren.
secara penampilan, tidak megah. Dan itulah alasan menjadi mereka tergoda, saudara, untuk meniru, untuk mengikuti apa yang tren pada waktu itu. Sehingga terjadi seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yeremia ini. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, saudara, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, saudara, sekarang adalah zaman audiovisual, ya, video, short video, video pendek, apa yang tren, dengan fitur like, suka atau tidak suka, saudara, berapa jumlah penonton, dan orang akan melihat dari seluruh dunia, bisa melihat, bisa meniru, bisa dibagikan. Maka cepat sekali menjadi tren, cepat sekali menjadi populer. Dan biasanya apa yang populer itu antara yang penampilannya heboh, penampilannya seksi, atau tingkah laku yang konyol, tingkah laku yang bodoh, dan lain-lain. Tetapi jarang atau sulit untuk menjadi populer apa yang bersifat kebenaran. Walaupun saudara tentu saja di zaman internet ini, saudara juga memanfaatkan, saya juga sedang memanfaatkan media ini untuk membagikan firman Tuhan, membagikan kebenaran. Tetapi seringkali hal-hal seperti ini tidak menjadi tren, tidak menjadi populer. Beberapa waktu lalu saya menemukan sebuah channel atau sebuah kanal yang berdedikasi untuk mengajarkan prinsip-prinsip fisika modern dalam bahasa Indonesia. Ya, orang Indonesia yang membuat, menjelaskan di dalam bahasa Indonesia dengan animasi yang sangat baik, prinsip-prinsip fisika modern yang sangat rumit, saudara. Dan itu disajikan dalam bentuk audiovisual yang sangat bagus dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tetapi saudara, yang memberi like tidak banyak, ya, yang menyaksikan belum banyak. Ini menunjukkan bahwa hal yang sifatnya bermutu, bernilai, kebenaran, itu sulit atau tidak selalu menjadi hal yang populer. Tapi sebaliknya, hal-hal yang sensual, hal-hal yang lucu, yang jenaka, yang remeh-temeh, itu seringkali yang lebih mudah untuk menjadi populer. Bukan berarti saya melarang atau kita tidak boleh untuk menikmati atau sebagai hiburan, atau kita mungkin bersama teman-teman kita membuat video sebagai kenang-kenangan, momen kebersamaan kita dengan rekan-rekan kita. Sama sekali tidak, saudara. Tetapi baiklah ini boleh menjadi semacam panduan, dan kita waspada, agar kita tidak mengejar apa yang tren atau populer. Apalagi kalau sampai mengabaikan kebenaran. Baiklah kita mengutamakan kebenaran di dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi passion kita, gairah kita, fokus kita, pencarian kita di dalam peselancaran kita di dunia internet, di dunia media sosial. Kita membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang mengenal atau mengikuti kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.